Deal, 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 deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Waalaikumsalam. akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Desa Lebak Bulus. Boleh di next. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai BUMDes di Desa Lebak Muncang, kita bahas dulu apa sih BUMDes. BUMDes itu lembaga ekonomi yang didirikan oleh desa dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Fungsinya itu untuk pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur dan sarana publik, ada pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Jadi BUMDes itu ditujukan kembali kepada masyarakat desa. Boleh di lalu di Desa Lebak Muncang yang akan dibahas ini berada di Ciwidey, Bandung. Letaknya tak jauh dari pasar, hanya 3 kilo setelah pasar Ciwidey. Desa Lebak Muncang merupakan desa yang masih asri, udaranya sangat sejuk dan pemandangan pun sangat memukau mata. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Di sini ada profil untuk Desa Lebak Muncang. Desa Lebak Muncang berorientasi pada wisata agroedukasi dan edukasi budaya. Wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Lebak Muncang dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti edukasi, tanian, peternakan, makanan khas, permainan tradisional, alat musik tradisional, tarian tradisional, dan kesenian bela diri tradisional. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan langsung melalui praktik sehari menjadi petani, sehari menjadi warga desa. Desa wisata Lebak Muncang juga memiliki gunung atau puncak yang sering digunakan trekking oleh wisatawan untuk menikmati pemandangan desa dari atas ketinggian puncak. Lokasi yang strategis berada di jalur alternatif menuju kawasan wisata seperti Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, dan Desa Situ Katunggang. Alamatnya itu ada di Jalan Marga Mulia, Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Letak geografinya itu ketinggian dari permukaan laut 1.200 meter, curah hujannya 60 milimeter mili itu per tahun. Fotografinya tuh daratan tinggi, suhu udaranya rata-rata 18 sampai 20 derajat Celcius. Luas wilayah desa meliputi 800,62 hektar, terdiri dari tanah sawahnya itu ada 340.684 hektar, tanah keringnya itu 259.123 hektar, kebunannya 156.483 hektar, tanah fasilitas umum 43.097 hektar, tanah hutannya 173 hektar. Batas wilayahnya itu sebelah utara Desa Rawabogo, Nengkelan, sebelah selatan Desa Alamendah, Kecamatan Ranca Bali, sebelah barat Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Badung Barat, sebelah timur Kecamatan Panyocokan, Kecamatan Ciwidey. Di next, di sini ada eh, gambaran peta dari Desa Lebak Muncangnya, bisa di next lagi. Nah, di sini tuh ada beberapa potensi Desa Lebak Muncang, yaitu terdiri dari potensi bentang alam dan potensi bentang sosial. Dan di potensi bentang alamnya itu ada wisata agroedukasi, yang kedua ada petik biji kopi, yang ketiga ada Bukit Malaya. Lalu untuk potensi bentang sosialnya itu ada Kampung Bedas, yaitu kampung bebas dari sampah, belajar memerah sapi, dan kesenian bangkong bangkong reang. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Kapabilitas. Yang pertama, manual. Desa Lebak Muncul memiliki program Citarum Harum yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup.
Kapabilitas manual yang diperlukan dalam program ini meliputi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya alam secara efektif. Yang kedua, kapabilitas mesin. Desa Lebak Muncang memiliki program agroedukasi yang berfokus pada pengembangan pertanian dan agroindustri. Kapabilitas mesin yang diperlukan dalam program ini meliputi kemampuan untuk mengelola dan mengoperasikan mesin pertanian seperti traktor dan mesin panen, serta kemampuan untuk mengelola sistem irigasi yang efektif. Boleh di next. Produk dari Desa Lebak Muncang, yaitu ada wisata trekking Puncak Tugu dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada cagar budaya seperti situs Batu Templek, petilasan Eyang Mangkubumi, petilasan Eyang Lalang Buana. Yang ketiga di bagian seni, yaitu ada Bangkoreang, Pencaksilat, Sendi Gondang, Singa Depok. Dan selanjutnya ada wisata edukasi seperti pertanian, perkebunan stroberi, peternakan sapi perah, peternakan ayam petelur dan pedaging, dan perkebunan kopi teh. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada pasar. Desa Lebak Muncang telah ditetapkan sebagai desa wisata yang berorientasi pada aspek edukasi dan budaya. Tentang pasar wisata ini meliputi kemampuan desa untuk menawarkan produk wisata yang unik dan berbeda, serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan wisata. Contoh produk pasar yang ada di Lebak Muncang adalah produk pangan, produk wisata dan budaya, edukasi pertanian, peternakan, makanan khas, permainan tradisional, alat musik tradisional, tarian tradisional, dan kesenian bela diri tradisional. Lalu ada proses bisnis. Di Desa Lebak Muncang, proses bisnisnya ada 6. Antara lain ada cultural interaction, outdoor activity program, direct interaction, agricultural education, education specialties, dan homestay. Berikut lembaga-lembaga yang ada di Desa Lebak Muncang. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang struktur lembaga yang ada di Desa Lebak Muncang, yaitu ada penasehat, ada direktur, ada pengawas, sekretaris, bendahara, unit usaha pariwisata, unit usaha barang dan jasa, unit usaha pertanian, unit usaha pemasaran, dan unit advokasi dan hukum. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada tata kelola pembagian peran, yaitu ada direktur. Direktur berperan sebagai pemimpin dan mengarahkan kegiatan operasional lembaga desa, bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang telah direncanakan, dan mengkoordinasikan pekerjaan perangkat desa. Yang kedua ada pengawas. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan desa, memastikan kesesuaian dengan rencana dan peraturan, serta melakukan evaluasi kinerja perangkat desa. Yang ketiga ada sekretaris. Sekretaris tugasnya untuk mengelola administrasi desa, termasuk surat menyurat dan dokumen resmi, menyusun agenda dan mencatat notulen rapat, serta membantu direktur dalam penyusunan laporan kegiatan desa. Yang terakhir ada bendahara. Bendahara berperan sebagai pengelola keuangan desa dan menyusun anggaran tahunan dan mencatat semua transaksi keuangan secara rinci dan transparan. Boleh dilanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada manajemen di Desa Lebak Muncang. Yang pertama ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yaitu semua yang berkaitan sebagai penunjang kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Lebak Muncang cukup lengkap dan baik, mulai dari prasarana pemerintah desa, pengangkutan dan komunikasi, serta sarana perekonomian berupa warung, toko atau kios, serta sarana pendidikan, tempat ibadah, dan sarana kesehatan.
Yang kedua adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Wisata Lebak Muncang adalah masyarakat desa itu sendiri. Jadi apabila Desa Wisata Lebak Muncang sedang tidak ada pengunjung, maka masyarakat desa tersebut melakukan kegiatan sehari-hari mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan, seperti bertani, berdagang, berternak, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sistem informasi dan manajemen. Walaupun sistem informasi manajemen yang sudah diterapkan oleh Desa Lebak Muncang ini dapat dikatakan cukup dalam mendukung kegiatan kerja, tetapi masih ada kelemahan yang dirasakan dalam sistem informasi manajemen yang terdapat di Desa Wisata Lebak Muncang. Sistem pendataan dan pemesanan hanya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembukuan secara manual. Sistem informasi manajemen akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan sistem komputerisasi dengan program atau aplikasi khusus. Yang keempat adalah sistem manajemen keuangannya. Sistem manajemen keuangan yang diterapkan oleh Desa Wisata Lebak Muncang sudah terstruktur dengan baik. Data keuangan Desa Wisata Lebak Muncang diatur tertulis menggunakan sistem akuntansi sederhana. Setiap transaksi keluar masuk pasti langsung tercatat dengan baik di buku tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengatur keuangan di Desa Wisata Lebak Muncang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada data sarana dan prasarana. Yang pertama ada fasilitator desa, yaitu sebanyak 10 orang, kader Kesling sebanyak 28 orang, posyandu sebanyak 28 buah, depot obat nggak ada, jumlah donor darah 45 orang, jumlah ambulans desa 0 unit, dan kendaraan ambulans 0 unit. Selanjutnya ada keluarga berencana, yaitu jumlah pos KB desa atau klinik KB 1 buah, jumlah pos 3.622 pos, jumlah pos masuk KB yaitu 2.597 pos. Yang selanjutnya adalah jumlah akseptor KB, termasuk dari pil, iud, implan, suntik, MOP, MOW, KB mandiri. Selanjutnya ada juga prasarana pemerintahan desa. Ada balai desa, kantor BPD, kantor dinas kepala desa, banyaknya bengkok perangkat desa, yaitu tanah kering dan tanah kas desa untuk kepentingan desa. Selanjutnya ada sarana atau prasarana pengangkutan dana dan komunikasi, yaitu lalu lintas darat melalui jalan aspal. Kemudian panjang jalan umum yang dapat dilalui sepanjang tahun. Lalu sarana umum yang dapat dipergunakan oleh penduduk desa, yaitu sepeda motor atau ojek, jalan desa, dan terminal desa. Selanjutnya ada sarana perekonomian, yaitu koperasi. Contohnya seperti simpan pinjam, koperasi lainnya, koperasi produksi. Ada juga jumlah kios pasar umum. Lalu kios pasar bangunan permanen, jumlah toko atau kios, jumlah warnet. Selanjutnya ada sarana sosial atau budaya. Contohnya kayak pendidikan, taman kanak-kanak, sekolah dasar negeri, madrasah ibtidayah swasta, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Selanjutnya juga ada jumlah tempat ibadah, seperti masjid dan musola. Banyaknya juga rumah penduduk, contohnya rumah permanen, rumah semi permanen, rumah panggung, rumah dinding terbuat dari kayu. Selanjutnya ada pariwisata, contohnya tempat rekreasi permandian air panas dan juga pusat pengembangan agrowisata. Kalau kesenian atau kebudayaan, contohnya jumlah perkumpulan kesenian atau sanggar seni, jumlah anggota seniman, homestay, dan padepokan seni. Selanjutnya ada kesehatan, yaitu puskesmas pembantu, dokter, perawat, bidan desa, polindes, praktek dokter umum, dan para paraji terlatih. Selanjutnya ada keuangan desa Lebak Muncang. Investasi modal awal badan usaha milik desa berjumlah 100 juta per
per tahun 2020. Pendapatannya sebesar 2.868.154.368 rupiah. Belanjanya sebesar 2.645.776.350 rupiah. Surplusnya 222.378.018 rupiah. BEP-nya tidak ada karena ini termasuk desa wisata. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Dipersilakan untuk kelompok penanya untuk bertanya. Izin mau bertanya. Boleh Bentar. perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Diva Fadela Safitri dari kelompok 2. Mau bertanya, bagaimana sih Desa Wisata Lebak Munca memastikan keberlanjutan lingkungan dan budaya lokalnya? Terima kasih. Izin menjawab, kalau itu sih, kan Desa Lebak Muncang ini kan mengusung konsep wisata agroedukasi yang mengedepankan pendidikan, pertanian, lingkungan, dan budaya sehingga keberlanjutan lingkungannya itu tetap terjaga. Mungkin Boleh, apakah udah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, Halo, izin boleh buat bertanya. Udah, boleh. boleh. Silakan perkenalkan dulu nih. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena ada kendala dari kamera. Perkenalkan nama saya Gede Ngurah Raffena Kauputra Arcana eh, dari kelompok 2. Jadi di sini ingin bertanya, kan tadi disebutkan juga dan diterangkan kalau sistem manajemen keuangan dari Desa Lebak Muncan itu sudah terstruktur dengan baik dengan akuntansi sederhana. Nah, menurut kalian hal tersebut bisa berjalan efektifkah sampai di masa yang akan mendatang? Kan karena setiap tahunnya pasti akan ada sistem yang berubah-ubah. Nah, dengan sistem seperti itu, apakah bisa efektif bagi keberlangsungan BUMDes Desa Lebak Muncan itu? Makasih. Hmm, baik, tunggu sebentar ya. Baik, kami diskusikan dulu sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffena. Meski sistem manajemen keuangan Desa Lebak Muncang ini sudah terstruktur dengan baik, eh, tapi aktivitasnya hingga masa mendatang itu akan bergantung dari beberapa faktor. Itu seperti pengolahan keuangan yang efektif akan membantu dalam perencanaan, perolehan dana, pengalokasian dana, pengambilan keputusan keuangan, peningkatan profitabilitas organisasi, dan menjaga stabilitas ekonomi perusahaan. Namun untuk memastikan efektivitasnya di masa mendatang perlu diperhatikan beberapa aspek seperti strategi pengembangan desa, potensi wisata, dan aplikasi manajemen keuangan inovatif.
Dan juga penting untuk desa tersebut mementingkan strategi pengembangan yang cocok dengan menggunakan analisis SWOT. Selain itu, penggalian potensi yang ada di desa wisata Lebak Muncang juga dapat memperkuat kawasan desa wisata dengan mengidentifikasi dan memetakan data potensi wisata. Dan juga desa Lebak Muncang dapat menggunakan aplikasi manajemen keuangan yang inovatif, sehingga dapat membantu dalam menghasilkan lapor keuangan yang akurat dan terstruktur, dan mempercepat proses akuntansi dan pelaporan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, desa Lebak Muncang dapat diharapkan tetap efektif hingga masa mendatang. Sekian. Mau nanya, meluruskan aja. Kalau misalnya sistem yang sekarang, menurut kalian itu efektif sampai berapa tahun yang mendatang? Kira-kira aja, menurut kalian dengan sistem seperti ini, itu efektif yang digunakan untuk desa Lebak Muncangnya sampai tahun berapa? Mungkin izin menjawab ya. Kalau sekarang mungkin untuk skalanya yang mungkin skalanya udah besar tapi nggak sebesar perusahaan-perusahaan pada umumnya. Jadi mungkin sistem keuangan sederhana ini uh, masih cocok lah digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Oke. Oke, selanjutnya aku mau nanya juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nusyadat dari AK4705. Saya mau nanya tentang gimana sih Desa Lebuk Muncang ini menstabilkan pendapatan di masa COVID-19 kemarin. Makasih. Eh, Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Zaki. Untuk menstabilkan pendapatan di masa COVID-19, Desa Lebak Muncang sudah menggali potensi desa wisata melalui program pengabdian dari Universitas Pajajaran. Fokus utamanya adalah pada faktor agroeduwisata yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan kehidupan masyarakat yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan kehidupan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Ini didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan keindahan alam di desa di wilayah Desa Lebak Muncang itu sendiri. Apakah terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Oke, Izin boleh bertanya, selanjutnya. boleh. Boleh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arasya dari kelompok 2. Jadi, apa strategi pemasaran yang digunakan oleh BUMDes Lebak Muncang untuk memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Mungkin upaya pemasaran dari si Desa Lebak Muncang itu mereka tuh udah punya website gitu buat menjangkau orang-orang di situ tuh. Di website itu tuh banyak informasi tentang mengenai ya wisata-wisata yang ditawarkan gitu sama paket-paketnya. Lalu yang kedua mungkin mereka juga punya akun Instagram juga buat menjangkau si wisatawan. Lalu yang ketiga sih Desa Lebak Muncang ini juga sering mengadakan kayak studi banding antar kampus, ada penelitian antar kampus, lalu studi banding mengenai kesenian-kesenian yang ada. Yang terakhir mungkin si Desa Lebak Muncang ini suka dijadiin untuk tempat study tour anak sekolah SMA gitu. Baik, paling segitu. Apakah terjawab? Oke, makasih. Boleh nanggapin nggak? Halo. Ya, boleh. Dari teknik pemasaran itu, menurut kalian itu bisa ningkatin hasil penjualan produk Desa Lebak Muncang nggak?
kan kalian dapat laporan keuangannya itu. Nah, dengan itu menurut kalian itu misalnya kalian dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya, itu ada peningkatan nggak dari skala penjualannya? Izin menjawab, mungkin kalau peningkatan laporan tahun 2011 tuh 19 tahun sebelumnya tuh kita nggak dapat si laporan keuangannya. Tapi kalau dilihat dari si desa ini berdiri tuh mereka tuh kan dikasih modal awal tuh sekitar 100 juta di PPT. Jadi sampai tahun 2020 aja udah ada peningkatan dalam pemasukan gitu. Oke, kasih. Boleh untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Halo. Ya boleh perkenalkan dulu. Tentu saya izin bertanya ya, sebelumnya saya minta maaf jika suara di belakang saya agak berisik karena sedang di luar. Maka manusia itu Ayu mudah mengaku dari kelompok 2 izin bertanya. Bagaimana KSP, Komite Standar Kualitas Pemerintahan, dapat memastikan bahwa SAP desa sudah memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa? Terima kasih. Maaf tadi suaranya kurang kedengaran. Suaranya sudah terdengar ya? Ya boleh dicoba kembali. Halo, sudah terdengar? Udah. Oke. Sebelumnya saya minta maaf jika suara saya tadi kurang jelas terdengar karena saya sedang di luar. Saya izin perkenalan diri ulang. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayumaida Mondevi dari kelompok 2 izin bertanya. Bagaimana KSAP dapat memastikan bahwa SAP desa sudah memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa? Terima kasih. Saya ingin menjawab. Salah satu upaya KSAP dalam memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa, contohnya menggunakan dokumen dan data yang relevan dalam proses penyusunan SAP desa. Contoh yang lainnya itu mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, lalu melakukan pembahasan dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memfinalkan isi dari SAP desa. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Boleh selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Aljaki Noval Fajri, saya dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan gimana sih standar pengelolaan sumber daya dari desa Lebak Muncang ini sampai bisa dibilang efektif gitu. Ya baik, izin menjawab pertanyaan dari Zaki. Caranya supaya pengelolaan sumber daya di Desa Lebak Muncang bisa dikatakan efektif itu dengan satu, bisa kita mengidentifikasi pemetaan dan pengelolaan terhadap data potensi wisata yang ada di Desa Lebak Muncang. Yang kedua itu juga potensi utama yang di Desa Wisata Lebak Muncang itu bisa dikembangkan lagi, didukung oleh dengan melimpahnya sumber daya alam serta keindahan alam di wilayah desa. Ada yang ketiga itu ada tata kelola yang baik dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang keempat bisa membuat pembinaan dan pengelolaan pendidikan usia dini. Itu aja sih. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Paling sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.